Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, saya Nanda Safira Nadifatul Maulidia dengan NIM 121 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini mengenai materi fermentasi alkohol. Dengan nama anggota, saya sendiri Nanda Safira Nadifatul Maulidia dengan NIM 121, Bunga Ayun Al-Bahari dengan NIM 127, Firza Benteng Agung dengan NIM 111, Nazila Sarasati dengan NIM 120, Suci Aras dengan NIM 101, dan Auria Wilujeng dengan NIM 132. Selanjutnya, pengertian dari alkohol. Alkohol selain digunakan sebagai zat adiktif gasolin, etanol juga dipakai sebagai pelarut kosmetik, farmasi, dan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri berasal dari fermentasi berbagai jenis karbohidrat dari gandum, buah-buahan, maupun bunga. Untuk faktor substrat dan suhu, nutrisi, pH, waktu fermentasi, dan konsentrasi substrat. Bisa next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, pertama itu substrat. Jadi laju reaksi itu meningkat dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Akan tetapi setelah peningkatan konsentrasi substrat lebih lanjut akan tercapai aktivitas enzim maksimum. Dan pada keadaan konsentrasi substrat yang berlebihan mengakibatkan terjadinya kejenuhan pembentukan kompleks enzim substrat yang mengakibatkan sebagian besar substrat tidak diubah menjadi produk. Lalu untuk suhu, setiap enzim itu memiliki aktivitas maksimum pada temperatur tertentu. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya temperatur sehingga temperatur optimum tercapai. Reaksi enzimatis berlangsung lambat pada temperatur rendah. Kenaikan temperatur akan mempercepat reaksi hingga temperatur optimum tercapai dan reaksi enzimatis mencapai maksimum. Kenaikan temperatur melewati temperatur optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi dan menurunkan kecepatan reaksi enzimatis. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai nutrisi dan pH akan dibacakan oleh Bunga. Silahkan.
Pada faktor nutrisi terdapat selain sumber karbon, ada juga memerlukan sumber nitrogen, vitamin, dan mineral dalam pertumbuhannya. Pada umumnya sebagian besar Saccharomyces cerevisiae memerlukan vitamin seperti biotin dan tiamin yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Beberapa mineral juga harus ada untuk pertumbuhannya seperti fosfat, kalium, sulfur, dan sejumlah kecil senyawa besi dan tembaga. Kemudian pada pH pada proses fermentasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh dengan baik pada kondisi pH 4-6. Kemudian pada waktu fermentasi yang biasa dilakukan 3-4 hari. Jika waktunya terlalu cepat, Saccharomyces cerevisiae segera masih sangat berbuah, sehingga kopi dihasilkan cuma sedikit. Setelah terlalu lama, Saccharomyces cerevisiae hilang, kopi dihasilkan tidak maksimal. Kemudian pada waktu fermentasi yang biasa dilakukan 3-14 hari. Jika waktunya terlalu cepat, Saccharomyces cerevisiae masih dalam masa pertumbuhan, sehingga alkohol yang dihasilkan dalam jumlah sedikit, dan jika terlalu lama, Saccharomyces cerevisiae akan mati, maka alkohol yang dihasilkan tidak maksimal. Kemudian untuk bagian konsentrasi substrat akan dijelaskan oleh Aras. Silahkan. Konsentrasi substrat yang terlalu sedikit akan mengakibatkan produktivitas menurun karena menjadi lelah, dan keadaan ini memperbesar terjadinya kontaminasi. Peningkatan konsentrasi substrat akan mempercepat terjadinya fermentasi, terutama bila digunakan substrat berkadar tinggi. Tapi, jika konsentrasi substrat berlebihan, akan mengakibatkan hilangnya kemampuan bakteri untuk hidup, sehingga tingkat kematian bakteri sangat tinggi. Untuk penjelasan mekanisme akan dijelaskan oleh Aurel. Silahkan. Nah, untuk fermentasi alkohol ini dimulai dari proses glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P yang menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+ dan menghasilkan 2 pirufat. Pirufat ini memiliki 3 atom karbon yang akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon saja. Pada proses pengubahan pirufat menjadi asetildehida ada pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah.
Untuk tahap yang kedua adalah asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Jadi, asetildehida di sini berperan sebagai aseptor atau penerima ion H+. Pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini membentuk senyawa etanol. Lalu pada NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini dibutuhkan di proses glikolisis selanjutnya. Nah, untuk hasil yang dihasilkan oleh etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 ATP, dan juga 2 karbon dioksida. Sedangkan untuk fermentasi asam laktat sendiri menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang mekanisme tentang presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.